Di balik ketenangan yang menenangkan itu, Gunung Galunggung menyimpan kekuatan yang tak terduga. Penduduk terbiasa melihat kepulan asap tipis dari puncaknya sebagai tanda aktivitas yang biasa. Tidak ada yang menduga bahwa gunung itu bisa menjadi ancaman. Tahun-tahun berlalu dengan damai, menciptakan keyakinan bahwa Gunung Galunggung akan selalu menjadi penjaga setia. Tapi seperti raksasa yang sedang tidur, kekuatan besar gunung itu tetap tersembunyi di dalam perut bumi, menunggu saat yang tak terduga untuk menunjukkan kekuatannya. Namun, suasana damai itu mulai berubah perlahan. Langit yang biasanya cerah dengan awan-awan putih mulai menunjukkan tanda-tanda aneh. Matahari yang biasanya memancarkan sinarnya sepanjang hari mendadak sering tertutup kabut tebal. Angin yang berhembus dari arah gunung terasa lebih dingin dan membawa aroma belerang. Burung-burung yang biasanya terbang rendah di sekitar ladang terlihat gelisah. Berterbangan tinggi ke langit seakan menjauh dari sesuatu yang tidak terlihat. Penduduk mulai berbisik, mengkhawatirkan apa yang sedang terjadi. Namun tak ada seorang pun yang benar-benar memahami maknanya. Getaran kecil mulai terasa di tanah. Awalnya hanya seperti goncangan halus yang hampir tidak disadari, tetapi lambat laun gemuruh itu semakin sering terdengar. Suara seperti guntur terdengar dari arah puncak Gunung Galunggung, menyebarkan kecemasan di antara penduduk desa. Mereka saling menatap dengan bingung, bertanya-tanya apa yang sebenarnya sedang terjadi. Beberapa orang mulai meninggalkan ladang lebih awal, sementara yang lain berdoa di rumah mereka, berharap semua ini hanyalah tanda-tanda yang berlalu. Namun, bagi mereka yang lebih peka terhadap alam, pertanda ini jelas menunjukkan bahwa sesuatu yang besar dan tak terduga sedang mendekat. Ketakutan mulai merayap, meskipun mereka belum tahu seberapa besar dampaknya. Tahun 1822 menjadi momen yang tidak akan pernah dilupakan oleh penduduk di sekitar Gunung Galunggung. Pada suatu hari yang tampak biasa, tanpa peringatan jelas, bumi tiba-tiba mengguncang dengan dahsyat. Tanah bergoyang seolah kehilangan kestabilannya, membuat orang-orang berlarian keluar dari rumah dengan wajah penuh ketakutan. Suara gemuruh yang menakutkan terdengar dari puncak gunung, seperti raksasa yang bangkit dari tidurnya. Tidak lama kemudian, letusan dahsyat memecah langit. Gunung Galunggung memuntahkan lava, abu, dan batu-batu besar ke udara, menciptakan pemandangan yang mengerikan. Cahaya merah dari lava yang meleleh menerangi malam, sementara abu hitam pekat membumbung tinggi, menyelimuti langit yang cerah menjadi gelap gulita. Penduduk yang berada di kaki gunung hanya bisa berlari untuk menyelamatkan diri. Lava yang panas mengalir deras, melahap apa saja yang dilewatinya. Sawah, rumah, bahkan jalanan. Abu vulkanik turun seperti hujan yang tiada henti, menutupi segala sesuatu yang disentuhnya dengan lapisan kelabu. Suasana penuh dengan teriakan, tangisan, dan suara gemuruh dari gunung yang tak henti-hentinya memuntahkan isinya. Dalam sekejap, kehidupan yang selama ini tenang berubah menjadi kekacauan. Orang-orang kehilangan segalanya, rumah, ladang, bahkan anggota keluarga. Letusan ini bukan hanya peristiwa alam biasa, tetapi malapetaka yang meninggalkan luka mendalam bagi siapa saja yang mengalaminya. Gunung Galunggung, yang selama ini menjadi pelindung mereka, kini berubah menjadi sumber kehancuran yang memusnahkan. Setelah letusan besar yang menghancurkan, langit di atas Gunung Galunggung tetap gelap selama berhari-hari, seolah-olah malam tidak pernah berakhir. Abu vulkanik yang pekat menutupi sinar matahari, menciptakan suasana suram yang membuat waktu terasa berhenti. Suhu udara menjadi dingin, dan setiap tarikan napas terasa berat karena udara penuh dengan debu halus. Penduduk yang selama terpaksa bertahan di tempat perlindungan sementara, berdesakan di gubuk-gubuk darurat yang dibangun dengan bahan seadanya. Mereka hanya memiliki sedikit makanan dan air yang harus dibagi di antara banyak orang. Tangisan anak-anak, doa orang tua, dan keheringan penuh ketakutan menjadi irama sehari-hari. Dunia mereka yang dulu penuh dengan kehidupan, kini terasa asing dan menakutkan. Ketika abu mulai mereda dan gemuruh gunung perlahan menghilang, penduduk yang tersisa kembali ke desa mereka dengan hati-hati. Namun, pemandangan yang mereka dapati sungguh tidak terbayangkan. Desa-desa yang dulunya penuh dengan kehidupan kini terkubur dalam hamparan pasir vulkanik yang tebal. Sawah-sawah yang hijau telah lenyap, digantikan oleh padang abu kelabu yang membentang sejauh mata memandang. Sungai kecil yang dulu menjadi sumber air bagi penduduk tidak lagi terlihat, tersembunyi di bawah lapisan debu. Pohon-pohon yang menjulang tinggi kini hanya menyisakan batang-batang hangus yang nyaris roboh. Dunia mereka
yang sebelumnya penuh warna dan harapan, telah berubah menjadi pemandangan suram yang seperti diambil dari mimpi buruk. Hamparan pasir itu begitu luas dan tiada akhir, menyerupai lautan kelabu yang tak bertepi. Penduduk mulai menyebutnya Tasikmalaya, yang dalam bahasa Sunda berarti pasir yang bertebaran. Nama ini menggambarkan kondisi geografis yang kini mereka saksikan setiap hari. Meski nama itu muncul begitu saja dari mulut penduduk, ia mulai mengakar sebagai simbol baru dari apa yang telah mereka alami. Pasir itu, meskipun menjadi pengingat akan kehancuran, juga menjadi awal dari sesuatu yang baru. Dari pasir yang bertebaran, penduduk mulai mencoba memahami bagaimana mereka bisa bertahan, bangkit, dan menata ulang kehidupan mereka di tanah yang kini tampak asing. Pasir itu menjadi saksi bisu atas perjuangan yang baru saja dimulai. Penduduk yang selamat berdiri di tengah hamparan pasir vulkanik dengan wajah penuh kelelahan dan kesedihan. Mereka tidak hanya kehilangan rumah dan harta benda, tetapi juga bagian dari kehidupan yang selama ini mereka kenal. Tempat yang dulunya menjadi sumber kebahagiaan dan kebersamaan kini tak lebih dari lautan abu yang dingin dan sunyi. Mereka memandang ke arah tempat di mana rumah-rumah mereka pernah berdiri, berharap menemukan sesuatu yang tersisa, sebuah tanda, sebuah kenangan. Iklan. Lewati ta itu lewati. Pencet lewati ya ta nada. Pencet lewati. Iklan deui. Sebuah kenangan. Namun, yang ada hanyalah puing-puing tertutup debu, tanpa jejak kehidupan. Tangisan terdengar di sana-sini, terutama dari mereka yang kehilangan keluarga dalam bencana. Kehilangan ini bukan sekadar material, tetapi juga kehilangan rasa aman dan harapan. Dalam keputusasaan itu, banyak yang mulai meragukan apakah mereka mampu bertahan di tanah ini. Beberapa ingin pergi mencari kehidupan baru di tempat lain, meninggalkan apa yang kini tampak seperti padang tandus tanpa masa depan. Namun, sebagian tetap bertahan, meski hati mereka dipenuhi rasa takut dan ketidakpastian. Mereka sadar bahwa memulai kembali di tempat ini bukanlah tugas yang mudah. Setiap sudut tanah membawa kenangan akan kehancuran yang menyakitkan. Tapi di balik semua kesedihan itu, ada rasa tanggung jawab untuk menjaga tanah leluhur mereka. Mereka mulai menyadari bahwa, meskipun sulit, inilah saatnya untuk mencari cara baru untuk hidup dan mencoba membangun kembali dari abu kehancuran. Sebuah perjuangan baru perlahan dimulai, meskipun jalannya masih penuh dengan ketidakpastian. Kampung Naga. Hai guys, kali ini kita jalan-jalan ke tempat yang super unik yuk. Namanya Kampung Naga. Kampung Naga ini merupakan perkampungan tradisional Sunda yang berada di Desa Neglasari, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya. Lokasinya itu nggak jauh dari jalan raya yang menghubungkan kota Garut dengan kota Tasikmalaya. Kalau dari kota Tasik sekitar 30 km, dan kalau dari Garut itu sekitar 26 km. Kampung Naga. Nama Naga itu berasal dari lokasi daerah yang berada di bawah bukit atau di lembah bukit. Tempat seperti ini sering disebut oleh orang Sunda sebagai Dinagawir. Dina itu berarti tempat dan gawir itu berarti lembah atau jurang. Tapi orang Sunda sering melafalkannya menjadi Nagawir dan jurang disingkat menjadi naga. Sukanya naganya. Naga. Teteh Tina, ya, masuk ke Kampung Naga ini gak ada biaya retribusi ya guys. Kita cukup kasih pemandunya seikhlasnya. Kalau sarungnya itu tangganya tuh di 400 tangga. Tangga itu 39 ya. Budak letih. Oh, kok ditambahin banyak? Itu kan tangganya tuh lebih sedikit, cuma lebih tinggi. Oh. Kalau sekarang tuh lebih banyak, cuma lebih pendek-pendek gitu. Oh. Tujuannya. Tutup.